Dengan semakin majunya alutsista sistem pertahanan di setiap negara memang terlihat seakan perang dalam skala besar tinggal menunggu waktu. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Armenia dan Azerbaijan yang masih terus berperang hingga saat ini. Dengan kemampuan dan teknologi tempur yang dimiliki kedua negara ini, tentunya menjadi senjata utama untuk saling menjatuhkan sebab Armenia dan Azerbaijan telah bertempur sejak minggu lalu. Tepatnya pada 27 September 2020 dan menolak seruan internasional untuk berdamai di wilayah Nagorno-Karabakh yang masih disengketakan oleh kedua negara tersebut hingga saat ini. Di dalam pertempuran kedua negara tersebut, Armenia disebut telah meluncurkan sistem rudal S-300 besutan Rusia dari perbatasan kedua negara yaitu Yerevan. Informasi peluncuran rudal S-300 tersebut ditegaskan Kementerian Pertahanan Azerbaijan. Selain itu, di dalam lanjutan pernyataan pihak Kementerian Pertahanan Azerbaijan bahkan berjanji akan menghancurkan sistem rudal S-300 buatan Rusia tersebut. Sistem militer akan dihancurkan oleh tentara Azerbaijan, ujar juru bicara Kemenhan Kolonel Fagif yang dikutip oleh media informasi Anadolu pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Namun, pertempuran kedua negara ini tentunya tidak sendiri, sebab pesawat jet tempur F-16 Turki juga ikut terlibat dikabarkan telah menggempur wilayah yang menjadi kantong etnis Armenia, tetapi wilayah tersebut diyakini masuk ke dalam teritori Azerbaijan. Menurut informasi terkait, pesawat jet tempur F-16 Turki menembak jatuh pesawat jet tempur Sukhoi Su-25 besutan Rusia setelah lepas landas dan hingga menewaskan pilot dari pesawat jet tempur Sukhoi Su-25 tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Armenia melalui akun sosial media Facebook-nya. Setelah sebuah pesawat jet tempur S-25 Armenia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur F-16 Turki yang dikutip oleh media informasi AFP. Sementara itu, menurut media tersebut, di dalam pertempuran yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, dua ledakan telah terdengar di kota utama Nagorno-Karabakh dan Stepanakert pada Rabu malam dengan menggunakan pesawat jet tempur dan drone. Namun, akibat serangan bertubi-tubi dari pertempuran kedua negara tersebut mengakibatkan jalan-jalan gelap sebab penerangan umum dimatikan. Namun, meskipun demikian, beberapa toko masih buka secara darurat di kota itu. Dan hingga saat ini, hampir ratusan orang menjadi korban akibat perang. Walaupun perang Armenia dan Azerbaijan semakin kian tak terbendung, namun 4 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 2 resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut agar perang kedua negara segera dihentikan. Misalkan saja Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan penghentian total pertempuran kedua negara tersebut dan siap untuk meningkatkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik yang memakan banyak korban warga sipil. Apalagi Armenia dan Azerbaijan dapat melakukan perundingan untuk perdamaian kedua negara yang tergabung dalam OSI Minsk Group bersama Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1992 dan berhasil mendamaikan kedua negara saat perang terjadi di tahun 1994. Namun, pasca pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan, sebuah kabar mengejutkan datang dari negara Zionis Israel. Sebab muncul dugaan jika Israel telah menjadi salah satu pihak yang juga ikut terlibat dalam perang Armenia dengan Azerbaijan dan bahkan membuat peta konflik di Nagorno-Karabakh semakin tak terdeteksi. Informasi keterlibatan Israel dalam pertempuran kedua negara ini telah dilansir oleh media pemberitaan FIFA Militer. Di dalam kutipan tersebut telah dilaporkan jika ada 1 unit helikopter tempur Angkatan Udara Azerbaijan yang hancur ditembak rudal sistem pertahanan Iran. Sehingga seorang narasumber Iran yang tidak disebutkan namanya mengultimatum jika Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev
menyatakan bahwa pasca insiden yang terjadi di wilayah perbatasan Iran dan Azerbaijan, Iran adalah merupakan salah satu negara yang ikut terlibat di dalam pertempuran tersebut. Namun, bukan hanya peristiwa itu yang membuat pertempuran Azerbaijan dan Armenia geger, sebab di dalam laporan lain yang dikutip dari media informasi Al Arabiya, ternyata ada campur tangan Israel dalam perang dan Armenia dengan Azerbaijan yang kian semakin memanas saat ini. Hal tersebut diketahui ketika Israel disebut telah mengirim suplai senjata ke Azerbaijan untuk membantu negara tersebut di dalam memperkuat posisinya saat pertempuran melawan pasukan Armenia. Sehingga Israel diduga telah menjadi salah satu penyedia utama senjata ke Azerbaijan. Ketika pertempuran kedua negara terjadi beberapa pekan lalu, meskipun di sisi lain Armenia memiliki hubungan dengan pihak Tel Aviv, namun Azerbaijan dan Israel dikabarkan memiliki kerjasama perdagangan minyak dan senjata dalam jumlah masif. Informasi kerjasama Azerbaijan dan Israel di dalam pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan ini mencuat ke publik setelah salah satu seorang sumber intelijen Amerika Serikat yang mengungkap keterlibatan Israel dalam perang Armenia dan Azerbaijan. Saat itu Israel yang penuh terisi oleh senjata disebut sempat terpantau oleh drone tempur milik angkatan bersenjata Turki. Hanya saja pesawat Israel itu tidak mengalami kendala untuk tiba di Baku pada Kamis 1 Oktober 2020 kemarin. Selain itu, Israel memasok senjata ke Azerbaijan dengan 2 penerbangan pesawat kargo Israel yang telah mendarat di kota Baku kemarin. Namun, kedua pesawat kargo itu tidak bisa dihentikan oleh drone tempur milik Turki, sebagaimana bunyi pernyataan sumber intelijen Amerika Serikat yang tidak disebutkan namanya tersebut. Tentunya munculnya informasi keterlibatan Israel dikhawatirkan mengancam hubungan Turki dan Azerbaijan, sebab seperti yang diketahui jika Turki adalah salah satu negara yang dengan keras menentang langkah-langkah Israel di dalam penindasannya terhadap Palestina. Sementara itu, di sisi lain, Turki yang sudah secara jelas memberikan dukungannya terhadap Azerbaijan bisa dengan mudah untuk meninggalkan Baku di tengah kecamuk perang antara Armenia dan Azerbaijan. Tidak hanya itu, hubungan Turki dan Rusia yang sudah mulai membaik bisa kembali pecah akibat keterlibatannya di dalam perang Armenia dan Azerbaijan saat ini. Sehingga pertempuran yang memakan korban tersebut tidak menuntut kemungkinan akan adanya adu kekuatan tempur antara armada tempur Turki dan Israel dengan keberpihakannya dari kedua negara yang masih bertempur hingga saat ini. Sementara itu, buntut penyerangan Azerbaijan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi target utama telah diungkapkan langsung oleh pihak berwenang Azerbaijan jika mereka melakukan tindakan balasan setelah tembakan roket oleh separatis Armenia di Stepnaker telah melakukan penyerangan terlebih dahulu. Selain itu, Kementerian Pertahanan Azerbaijan di Baku mengatakan bahwa angkatan bersenjata Armenia menembakkan roket ke kota Terter dan Horadis di wilayah Vizuli dari Stepanakert, sebab Baku dan Yerevan selama puluhan tahun terlibat konflik yang membara atas provinsi etnis Armenia yang dianggap memisahkan diri dari Azerbaijan dalam perang sengit di tahun 1990-an. Pertempuran terbaru yang pecah sejak Minggu 27 September 2020 lalu ini menjadi yang terbesar dalam beberapa dekade dan telah merenggut 240 nyawa termasuk lebih dari 30 warga sivil tanpa ampun. Memang tidak bisa dipungkiri dengan memanasnya hubungan kedua negara ini jika pasca semakin meningkatnya alutsista militer di dunia seakan telah menjadi alat utama di dalam menggempur atau menghancurkan kehidupan manusia tanpa ampun. Apalagi saat ini beberapa negara maju di bidang pengadaan alutsista tempur
seringkali menjadi bagian atau campur tangan untuk menyuplai senjata terhadap Azerbaijan ataupun Armenia. Sementara itu, saling balas serangan atau pertempuran yang terus berlangsung hingga saat ini seakan tidak akan pernah melakukan perdamaian. Sebab meskipun ada seruan internasional kepada dua negara yang bertetangga itu untuk menghentikan bentrok dan memulai pembicaraan atau perundingan. Sebab dikhawatirkan pertempuran ini dapat meluas menjadi perang multi negara yang menjedot kekuatan regional seperti Turki dan Rusia. Namun, kedua negara ini tetap saja bersikukuh dan menolak untuk tidak melakukan jalur diplomatik di dalam menyelesaikan pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan. Hal tersebut disebabkan dengan deklarasi kemerdekaan Karabakh dari Azerbaijan yang memicu perang di awal tahun 1990-an yang merenggut 30.000 nyawa, namun wilayah tersebut masih belum diakui sebagai negara merdeka, yaitu oleh negara manapun termasuk Armenia yang juga telah melakukan perang melawan Azerbaijan saat ini. Sebab pembicaraan untuk menyelesaikan konflik ini banyak terhenti sejak gencatan senjata tahun 1994. Sementara itu, di sisi lain, dalam pertempuran kedua negara tersebut, Armenia disebut telah meluncurkan sistem rudal S-300 besutan Rusia dari perbatasan kedua negara, yaitu Yerevan, untuk menghantam wilayah Azerbaijan. Informasi peluncuran rudal S-300 tersebut ditegaskan langsung oleh pihak Kementerian Pertahanan Azerbaijan yang merupakan salah satu senjata utama Armenia untuk menggempur salah satu titik wilayah yang menjadi pusat persitegangan kedua negara. Selain itu, di dalam lanjutan pernyataan pihak Kementerian Pertahanan Azerbaijan bahkan berjanji akan menghancurkan sistem rudal S-300 buatan Rusia tersebut. Sistem militer akan dihancurkan oleh tentara Azerbaijan, ujar juru bicara Kementerian Kolonel Fagif Dargali yang dikutip oleh media informasi Anadolu pada Rabu 30 September 2020 kemarin. Namun, pertempuran kedua negara ini tentunya tidak sendiri, sebab pesawat jet tempur F-16 Turki juga ikut terlibat telah menggempur wilayah yang menjadi kantong etnis Armenia, tetapi wilayah tersebut diyakini masuk ke dalam teritorial Azerbaijan. Menurut informasi terkait, pesawat jet tempur F-16 Turki menembak jatuh pesawat jet tempur Sukhoi Su-25 besutan Rusia setelah lepas landas dan hingga menewaskan pilot dari pesawat jet tempur Sukhoi Su-25 tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Armenia melalui akun sosial Facebooknya setelah sebuah pesawat jet tempur Su-25 Armenia ditembak jatuh oleh pesawat jet tempur F-16 Turki yang dikutip oleh media informasi AFP. Sementara itu, menurut media tersebut, di dalam pertempuran yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, dua ledakan telah terdengar di kota utama Nagorno-Karabakh dan Stepanakert pada Rabu malam dengan menggunakan pesawat drone. Akibat serangan bertubi-tubi dari pertempuran kedua negara, mengakibatkan jalan-jalan gelap sebab penerangan umum dimatikan. Namun meskipun demikian, beberapa toko masih buka secara darurat, yaitu tepatnya di kota tersebut. Sementara itu, di sisi lain, walaupun perang Armenia dan Azerbaijan kian semakin tak terbendung, namun 4 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 2 resolusi Majelis Umum PBB serta banyak organisasi internasional menuntut agar perang kedua negara segera dihentikan. Misalkan saja Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menyerukan penghentian total pertempuran kedua negara tersebut dan siap untuk meningkatkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik yang memakan banyak korban warga sipil. Apalagi Armenia dan Azerbaijan dapat melakukan perundingan untuk perdamaian kedua negara yang tergabung dalam OC Minsk Group
bersama Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1992 dan berhasil mendamaikan kedua negara saat perang terjadi di tahun 1994 lalu.